Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersama-sama berjumpa kembali untuk bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama kita membawa hati kita datang menyembah Tuhan. Haleluya, bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Roh Kudus
Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari bersama kita satukan roh kita untuk bersama-sama kita dicurahkan Roh Kudus. Haleluya. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, gereja bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Saatnya kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang Tuhan untuk hadir dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang manis, kami menantikan Engkau. Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan
kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bersuka cita atas pujian kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah. Maka saat ini tiba saatnya kita akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh bersama untuk mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Urapi jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Allah. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul tentang kebaikan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita akan dapatkan di dalam kitab Mazmur pasal 1 Kitab Mazmur 107 ayat 1 bagian A. Saya bacakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Di mana sebuah ayat yang pendek tapi padat artinya. Pemazmur sedang berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kita tentu tidak meragukan kebaikan Tuhan. Siapa yang ragu akan kebaikan Tuhan? Saya percaya tidak ada yang meragukannya. Secara pribadi saya mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Dari segi manapun, ya, kita melihat dan menilai bahwa Dia adalah baik. Berapa besar kebaikan Tuhan? Sama halnya dengan kasih, di mana tingginya, panjang, lebar, dan dalamnya. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur. Raja Daud menyebut itu adalah merupakan suatu perkara yang ajaib. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang ke-6, di mana di situ dikatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Di mana di Pemazmur katakan sangat banyak dan terlalu besar, tidak bisa dihitung. Itu terlalu ajaib, sehingga tidak ada satupun yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Daud sangat menikmati akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di mana Daud sedang mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang ajaib, ya, Allah yang penuh dengan kebaikan, ya, di mana banyak hal yang sudah dikerjakan bagi kita untuk kita nikmati. Maka itu sebabnya di dalam Pemazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di mana peran Allah yang hadir di dalam berbagai pola kehidupan kita untuk mengadakan pertolongan, kita tidak meragukan, ya, akan kebaikan Tuhan kepada kita. Ia selalu siap kapanpun, dimanapun. Di mana ayat ini mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Daud bersaksi tentang kebaikan Tuhan, di mana dia katakan bahwa Allah itu pemberi yang setia, penolong yang ajaib, pembebas yang berkuasa, di mana Dia mengangkat tinggi kehidupanku dari seorang penggembala domba dan menjadi seorang raja. Ia memberikan kemampuan kepadaku
untuk mengalahkan Goliat, seorang pahlawan dari Filistin. Dan ia selalu menang di dalam peperangan. Ini semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Namun di lain pihak, di mana Daud pernah ditegur karena ia berbuat dosa. Di dalam kitab Mazmur 141 ayat yang kelima dikatakan, jika seorang yang baik menegur dengan tulus dan menghajar aku, itu adalah bagaikan minyak yang baik tercurah ke atasku. Jadi kita melihat Daud adalah seorang yang mau ditegur. Ini ada suatu bukti bahwa Daud bukanlah seorang yang suka membenarkan diri sendiri. Ya, ia seorang yang suka dididik untuk menjadi seorang yang sempurna. Ia jatuh tetapi bangkit kembali dalam posisi yang lebih dewasa dan matang. Dia melakukan comeback rohaninya dengan fakta-fakta kehidupan yang sebenarnya. Dia terus membangun kembali rohaninya, walaupun memiliki kehidupan yang indah. Dia terhormat, dia kaya raya, tetapi ia sadar bahwa ia masih perlu dibenahi. Tetapi keindahan kehidupan Daud itu semakin nyata karena dia adalah seorang yang mau dikoreksi. Itu sebabnya syukurilah apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, karena itu semua adalah hal-hal yang sangat baik bagi kita. Yang buruk, yang baik, kalau itu adalah suatu yang dirancangkan Tuhan, maka semuanya merupakan hal-hal yang positif. Karena Dia selalu menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-22. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu ya. Kejadian Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Saya bacakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Ayat yang ke-22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di mana kita melihat Daud ini adalah seorang yang sangat berpengalaman di dalam menghadapi penderitaan, kesusahan. Maka dia selalu menghadapkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Dia selalu banyak bergumul di dalam doa karena dia merasakan bahwa setiap hari dia harus menghadapi banyak kesulitan dan kesukaran. Tapi justru inilah yang membawa dia untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk makin lebih lagi dia berharap kepada Tuhan. Untuk selalu makin merasakan pertolongan Tuhan itu semakin nyata. Itu sebabnya dia yang bisa berkata bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka oleh firman Allah ini kita diajak untuk kita mengenal kebaikan Tuhan itu lebih dalam lagi. Ya, tentunya dalam kehidupan kita yang saat ini mungkin menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan apapun juga. Kita ingat Tuhan itu baik. Dia adalah tempat kita untuk kita berharap. Tempat kita untuk berseru kepadanya untuk mendapatkan pertolongan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya saat ini kalau ada Bapak Ibu yang saat ini sedang menghadapi problem kesulitan, kesesakan, apapun yang dihadapi, kita tahu Dia adalah baik. Ya, Tuhan itu baik. Itu sebabnya bersyukurlah
sebab Ia baik. Puji bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Saya kira saya tidak akan perpanjangkan tentang firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa tiada lain lagi tempat kami untuk berharap dan berseru. Hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami manusia tidak luput daripada segala kesukaran dan kesulitan. Problem apapun yang ada, hanya kami bersandar kepadamu. Karena tidak ada barang yang mustahil bagimu untuk sanggup memulihkan dan menolong kami. Hanya Engkau Tuhan. Kami berseru kepadamu, jamahlah setiap kami untuk kami mendapatkan kemenangan dan kelepasan dari setiap beban-beban yang dihadapi. Karena kami tahu Engkau baik semata-mata. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat Tuhan semuanya. Kami taruhkan di tangan Allah supaya semua boleh makin merasakan jamahan tangan Tuhan. Engkau melawat setiap kami masing-masing pribadi lepas pribadi untuk kami merasakan sukacita, merasakan kekuatan dari Tuhan. Tuhan berkati semuanya, para pengurus gereja, aktivis gereja dan semua Engkau pimpin, Kau pakai dan urapi semua. Demikian pagi hari ini kami serahkan dan kami akan bersyukur. Kami akan mengakhiri untuk ibadah ini. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus dan saudaraku yang kekasih, terimalah kiranya segala rahmat berkat sejahtera anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.